Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvina Frinda Karela akan membahas mengenai topik 2, koneksi antar materi pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia PPG Prajabatan FKIP Unila. Kesimpulan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luas. Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa, yaitu afektif, sehingga menciptakan karya, yaitu psikomotor. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir, serta kekuatan diri kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang. Sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar tersebut agar dapat menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam pengetahuan dan pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya mengetahui bahwa menjadi guru bukanlah sekedar menyampaikan ilmu saja, melainkan harus mampu mendidik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Menjadi pendidik juga seharusnya menggunakan sistem Among, di mana guru di depan memberi contoh dan menjadi teladan yang baik, di tengah membangun semangat dan pengetahuan, dan di belakang memberi suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal sosial budaya, yaitu biasanya memakai pakaian batik di hari Kamis ataupun di hari guru. Pendekatan komunikasi dalam bahasa daerah, yaitu bahasa Lampung, dengan dimasukkan bahasa Lampung ke dalam mata pelajaran karena kami bertempatan di daerah Lampung. Kemudian budaya positif 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang diterapkan oleh guru beserta anak murid. Kegiatan gotong royong lingkungan sekolah yang dilakukan bersama-sama. Pertunjukan tari sembah pada awal kegiatan saat ada acara, yaitu dalam ekstrakurikuler siswa. Kemudian kegiatan rohani seperti sholat duha bersama dan mengaji juga merupakan pembiasaan yang mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketika muncul pertanyaan apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini adalah, saya percaya bahwa peserta didik dapat diibaratkan seperti lembar kertas kosong yang bisa diisi oleh guru. Ternyata itu tidak benar. Kemudian guru harus mengejar ketuntasan materi, bukan pemahaman yang bermakna. Dan ternyata itu salah. Dan kurang memperhatikan kemampuan awal serta latar belakang peserta didik. Dan ternyata latar belakang adalah sesuatu hal yang sangat penting. Jika ditanya dengan apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini, maka saya mampu menjawab bahwa ternyata guru bukan hanya mengajar tetapi mendidik dan menuntun anak dalam pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Kedua, peserta didik memiliki minat dan bakatnya masing-masing sehingga tidak dapat disamaratakan. Dan yang ketiga, selama pembelajaran tidak hanya mengejar materi, tetapi juga mengakomodir kebutuhan peserta didik. Keempat, pendidikan menuntun peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kelima, pentingnya sosiokultural sebagai penguatan karakter peserta didik dan identitas suatu bangsa. Dan yang keenam,
berorientasi kepada proses belajar, bukan hanya hasil belajar. Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pada pertanyaan ini, tentunya saya sekarang dapat menjawab bahwa 1. Menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi cara belajar peserta didik, kemampuan menyerap materi, dan potensi yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, melaksanakan asesmen yang beragam dan dapat mengakomodir minat bakat peserta didik, bukan hanya sekedar hasil, melainkan juga proses pembelajaran. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengemukakan ide, pendapat, dan gagasan. Keenam, menerapkan konteks sosiokultural dalam pembelajaran guna memperkuat karakteristik dan identitas diri. Ketujuh, memberikan teladan pada peserta didik dengan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti. Kedelapan, menciptakan pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman agar mampu bersaing di tingkat global. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.